Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Mediawati dari SDN 14 Gunung Megang, calon guru penggerak angkatan 7, akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, dalam dunia pendidikan. Semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tut uri handayani. Di depan memberi contoh atau panutan, di tengah membangun semangat atau ide, dari belakang memberi dorongan. Artinya, seorang pendidik harus memberikan contoh atau tauladan yang baik kepada anak didik, baik sesama rekan guru, seluruh warga sekolah, dan lingkungan masyarakat. Di tengah, seorang pendidik harus mampu membangun semangat, motivasi, dan kreativitas, dan berinovasi di lingkungan tempat kerjanya dan tempat tinggalnya. Selanjutnya, dari belakang, seorang pendidik harus dapat memberikan dorongan, motivasi, arahan, dan semangat kepada seluruh warga sekolah dan lingkungan masyarakat. Sekolah dijadikan taman siswa. Sekolah tersebut harus bisa menciptakan rasa aman dan nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik dalam mengembangkan segala potensinya dan kreativitasnya yang ada pada peserta didik. Menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi peserta didik. Dan guru adalah orang tua kedua bagi mereka selama mereka berada di sekolah, sedangkan teman-temannya adalah sebagai saudara. Pendidik ibarat seorang petani. Petani yang sabar dalam memelihara tumbuhnya benih dengan cara mengolah tanah, mengairi, memupuk, dan menghilangkan hama, sampai tanaman subur hingga akhirnya berbunga dan berbuah. Dari pengibaratan seorang guru seperti petani, artinya bahwa seorang pendidik dapat mengupayakan tumbuhnya budi pekerti dan pengetahuan anak sebaik-baiknya dengan cara menerapkan metode pendidikan yang dapat mengarahkan siswa sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya dengan penuh kesabaran, sehingga akan terciptalah anak yang bermoral dan beretika sesuai dengan profil Pancasila. Seorang petani juga tidak dapat mengubah suatu benih menjadi tanaman lain. Artinya bahwa ketika seorang petani menanam jagung tidak akan tumbuh padi. Sama halnya dengan seorang pendidik tidak dapat mengubah anak menjadi bukan dirinya sendiri. Akan tetapi anak tumbuh sesuai dengan potensinya. Seorang pendidik harus menghamba kepada anak. Artinya, seorang pendidik harus memiliki rasa hormat, memuliakan anak, sehingga jika tumbuh perasaan tersebut akan menumbuhkan rasa senang, bahagia, dan kondisi ini akan memudahkan peserta didik dalam menyerap ilmu pengetahuan dan yang diberikan oleh guru. Pandangan saya tentang peserta didik di dalam kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum saya memahami makna dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sini saya memandang bahwa peserta didik harus aktif ketika berada di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Saya juga memandang bahwa peserta didik harus tertib dan diam ketika memperhatikan penjelasan dari guru. Apa yang harus segera saya terapkan baik
di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa selama ini saya keliru dalam menilai peserta didik. Setiap anak memiliki potensi dan minatnya masing-masing. Sebagai seorang guru, tidak boleh memaksa atau menekan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sejatinya, seorang guru harus memahami perbedaan dasar yang ada pada anak didik. Seorang guru dapat menghadirkan dan mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan cara memilih metode atau mendesain pembelajaran yang menarik. Terkait proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa sebuah pembelajaran yang berpusat kepada anak memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar berdasarkan pengalamannya sendiri. Dalam hal ini, peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif serta berpikir secara kritis. Demikianlah hasil presentasi saya. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.